wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi dengan judul Perusahaan Dagang dan Jurnal Khusus. Sebelum kami menjelaskan isi materi yang akan kami sampaikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini saya Krisma Priyani sebagai moderator dan ada 5 anggota lainnya, yaitu Nabila Dwi Ramadini, Erlina, Erni, Susanti, Merli Astuti, dan Nuristiana. Baiklah, inilah materi yang akan kami sampaikan. Baiklah, perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Dengan kata lain, perusahaan dagang trading company membeli suatu barang dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, tanpa perlu membeli nilai tambah pada barang tersebut. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan memberikan nilai tambah adalah mengubah bentuk atau sifat barang sehingga nilai jualnya lebih tinggi. Adalah jenis-jenis perusahaan dagang. Yang pertama, berdasarkan produk yang diperdagangkan, yaitu perusahaan yang memperjualbelikan produk berupa bahan baku atau raw material sebagai bahan dasar untuk membuat produk atau peralatan produksi untuk menghasilkan produk baru. Misalnya, mesin bubut, benang, kayu gelondongan, dan lainnya. Barang jadi yaitu perusahaan yang memperjualbelikan produk jadi atau produk yang siap dipergunakan oleh konsumen. Yang kedua, berdasarkan jenis konsumen, yaitu perusahaan besar atau wholesaler, perusahaan perantara atau middleman, perusahaan retail atau pengecer. Jurnal khusus perusahaan dagang. Teman-teman ada yang tahu? Baiklah, jurnal khusus perusahaan dagang merupakan catatan pembukuan yang dibuat khusus oleh pembisnis yang memiliki perusahaan dagang dan sudah banyak bertransaksi. Adapun kegiatannya, yang pertama yaitu pembelian, dan yang kedua yaitu pengeluaran biaya, dan yang ketiga yaitu penjualan, dan yang keempat yaitu penerimaan uang. Apa kalian paham? Tujuan dalam menggunakan jurnal khusus perusahaan dagang: 1. Memberikan kemajuan efisiensi perusahaan. 2. Mengurangi kesalahan pada pencatatan. 3. Memberikan kemudahan pada pencatatan. 4. Mengurangi selisih dan penipuan jumlah transaksi. 5. Mengawasi suatu tim agar lebih baik. 6. Cara menghemat waktu. 7. Sebagai data sumber informasi mendatang. Perusahaan dagang memiliki ciri-ciri yang aktivitas utamanya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang-barang dagang. Maksudnya di sini, perusahaan dagang itu membeli, menyimpan, menjual barang-barang dagang. Perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Dia hanya sebagai konsumen, tidak memproduksi, bukan produser. 3. Keuntungan yang diperoleh berasal dari penjualan, dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Bentuk usaha yang dilakukan adalah membeli dan menjual kembali barang-barang dagang tanpa ada proses pengolahan. Maksudnya barang yang dijual itu sudah berupa barang jadi yang tanpa ada proses pengolahan. Kegiatan akuntansi pada perusahaan ini menggunakan akun persediaan barang, di mana perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multiple step. Di sini